Dalam beberapa tahun terakhir, Bitcoin telah menjadi perbincangan hangat di dunia keuangan global. Sebagai mata uang digital yang terdesentralisasi, Bitcoin menawarkan alternatif terhadap sistem keuangan konvensional yang seringkali dipenuhi dengan unsur riba, ketidakpastian, gharar, dan eksploitasi. Dalam perspektif Islam, sistem keuangan yang ideal adalah yang bebas dari riba, transparan, serta menjunjung tinggi prinsip keadilan dan keseimbangan ekonomi. Dalam Islam, sistem keuangan yang ideal harus bebas dari unsur riba, bunga, gharar, ketidakpastian berlebihan, dan transaksi yang zalim. Sayangnya, sistem keuangan konvensional saat ini masih sangat bergantung pada perbankan yang berbasis bunga dan seringkali tidak transparan dalam operasionalnya. Oleh karena itu, banyak umat muslim yang mulai mempertanyakan apakah ada sistem keuangan yang lebih sesuai dengan prinsip Islam. Islam mengajarkan bahwa sistem ekonomi harus berlandaskan keadilan, transparansi, serta bebas dari unsur riba, bunga, dan gharar, ketidakpastian berlebihan. Namun, sistem keuangan konvensional saat ini masih banyak mengandalkan perbankan berbasis bunga dan mekanisme yang kurang transparan. Dalam konteks ini, Bitcoin menawarkan alternatif yang lebih adil dan terbuka. Bitcoin, dengan sifatnya yang desentralisasi dan transparan, menawarkan banyak keunggulan yang sejalan dengan prinsip ekonomi Islam. Namun, masih ada perdebatan di kalangan ulama mengenai kehalalan penggunaannya. Artikel ini akan mengulas bagaimana Bitcoin dapat menjadi solusi keuangan yang lebih Islami dibandingkan dengan sistem perbankan tradisional serta tantangan yang masih dihadapi dalam penggunaannya. 1. Larangan riba. Bunga. Islam melarang riba karena dianggap sebagai bentuk eksploitasi terhadap pihak yang membutuhkan. Riba menyebabkan ketimpangan ekonomi dan memperkaya segelintir orang dengan cara yang tidak adil. 2. Menghindari gharar, ketidakpastian berlebihan. Islam melarang transaksi yang penuh ketidakpastian dan spekulasi tinggi, karena hal ini dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi. 3. Transparansi dan keadilan. Islam mengajarkan bahwa setiap transaksi keuangan harus transparan dan adil, tanpa ada pihak yang dirugikan. Keempat, keberlanjutan dan keseimbangan ekonomi. Sistem ekonomi Islam bertujuan untuk memastikan distribusi kekayaan yang merata dan menghindari monopoli oleh segelintir orang. Sayangnya, sistem keuangan konvensional saat ini tidak sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip tersebut. Bank konvensional berbasis riba, transaksi perbankan seringkali kurang transparan, dan sistem keuangan global dikendalikan oleh lembaga-lembaga besar yang memiliki kekuasaan yang tidak seimbang atas ekonomi dunia. Bitcoin bebas dari riba. Dalam sistem Bitcoin, transaksi dilakukan secara peer-to-peer, tanpa perantara seperti bank. Tidak ada sistem bunga atau riba karena Bitcoin tidak dikendalikan oleh lembaga keuangan tertentu yang berwenang menetapkan suku bunga. Hal ini menjadikan Bitcoin lebih sesuai dengan prinsip keuangan Islam dibandingkan dengan sistem perbankan konvensional. Bitcoin meminimalkan gharar, ketidakpastian berlebihan. Gharar atau ketidakpastian berlebihan dalam Islam sering dikaitkan dengan spekulasi dan penipuan. Bitcoin sebagai mata uang yang berbasis pada teknologi blockchain memiliki sistem yang sangat transparan. Setiap transaksi yang dilakukan dengan Bitcoin dapat diverifikasi oleh siapa saja melalui blockchain, sehingga mengurangi risiko penipuan dan gharar dalam transaksi. Namun, penting untuk membedakan antara Bitcoin sebagai teknologi dan penggunaannya dalam spekulasi. Islam melarang spekulasi yang berlebihan, judi, tetapi tidak melarang perdagangan aset digital yang memiliki nilai intrinsik dan dapat dipertanggungjawabkan. Transparansi dan keamanan dalam transaksi Bitcoin. Salah satu keunggulan Bitcoin adalah sifatnya yang transparan dan damai. Semua transaksi Bitcoin tercatat dalam blockchain yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh siapa saja.
Tidak ada transaksi yang dapat dimanipulasi atau dihapus, sehingga mengurangi kemungkinan penipuan dan manipulasi keuangan. Dalam sistem perbankan tradisional, bank memiliki kendali penuh atas rekening nasabah, dapat membekukan atau bahkan menolak transaksi tertentu. Bitcoin, di sisi lain, memberikan kebebasan penuh kepada penggunanya dalam mengontrol aset mereka tanpa ada campur tangan pihak ketiga. Desentralisasi dan keadilan ekonomi Bitcoin adalah mata uang terdesentralisasi, yang berarti tidak ada satupun entitas atau pemerintah yang memiliki kendali penuh atasnya. Hal ini berbeda dengan mata uang fiat yang dikendalikan oleh bank sentral dan seringkali digunakan untuk kepentingan politik dan ekonomi tertentu. Dengan sifatnya yang terdesentralisasi, Bitcoin memberikan akses yang lebih adil kepada semua orang untuk berpartisipasi dalam ekonomi global tanpa harus bergantung pada sistem perbankan tradisional yang seringkali diskriminatif terhadap kelompok tertentu. A. Volatilitas harga Bitcoin. Salah satu kritik terhadap Bitcoin adalah volatilitasnya yang tinggi. Harga Bitcoin bisa naik atau turun secara drastis dalam waktu singkat yang membuatnya rentan terhadap spekulasi. Dalam Islam, spekulasi yang berlebihan dilarang karena dapat menyebabkan ketidakadilan dan merugikan salah satu pihak dalam transaksi. Namun, volatilitas ini bukanlah sifat bawaan dari Bitcoin itu sendiri, melainkan hasil dari pasar yang masih dalam tahap awal dan manipulasi oleh investor besar. Seiring dengan meningkatnya adopsi Bitcoin secara global, volatilitasnya kemungkinan akan menurun drastis. Penggunaan Bitcoin untuk transaksi ilegal Bitcoin sering dikaitkan dengan aktivitas ilegal karena sifatnya yang anonim. Namun, hal ini bukan berarti Bitcoin itu sendiri haram. Sama seperti uang tunai yang juga bisa digunakan untuk kejahatan, Bitcoin hanyalah alat yang dapat digunakan dengan cara yang baik atau buruk, tergantung pada penggunanya. Status hukum Bitcoin dalam Islam. Beberapa ulama berpendapat bahwa Bitcoin halal karena memenuhi prinsip keuangan Islam. Sementara yang lain berpendapat bahwa Bitcoin belum sepenuhnya memenuhi kriteria mata uang yang sah dalam Islam. Perbedaan pendapat ini disebabkan oleh kurangnya regulasi yang jelas tentang Bitcoin dalam hukum Islam. Namun, semakin banyak ulama yang mulai menerima Bitcoin sebagai alat transaksi yang sah, terutama di negara-negara Muslim yang sistem keuangannya masih sangat bergantung pada perbankan konvensional berbasis riba. Bitcoin menghadirkan paradigma baru dalam sistem keuangan yang lebih transparan, desentralisasi, dan bebas dari campur tangan institusi keuangan konvensional. Karakteristiknya yang tidak berbasis riba, minim garar, serta memberikan kebebasan finansial bagi penggunanya menjadikannya lebih selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam dibandingkan dengan sistem perbankan tradisional. Meskipun masih terdapat perdebatan di kalangan ulama mengenai status kehalalannya, banyak aspek Bitcoin yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, terutama dalam menciptakan sistem keuangan yang lebih adil dan inklusif. Namun, volatilitas harga serta potensi penyalahgunaannya tetap menjadi tantangan yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, pendekatan yang bijak diperlukan dalam penggunaan Bitcoin. Umat Muslim sebaiknya memahami teknologi ini dengan baik dan memanfaatkannya sesuai dengan prinsip syariah, sehingga dapat menjadi solusi keuangan yang lebih adil, transparan, dan bermanfaat bagi umat. Seiring dengan perkembangan regulasi dan pemahaman yang lebih dalam, Bitcoin berpotensi menjadi instrumen keuangan yang semakin relevan dalam ekonomi Islam di masa depan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga pembahasan tentang Bitcoin dan sistem keuangan Islam ini bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan konten menarik lainnya. Kalau kalian punya pendapat atau pertanyaan, tulis di kolom.